Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iza Safat Taufikiah dengan nomor induk mahasiswa 204222141, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi Edupreneurship tentang to be skillful trainer motivator. Di sini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, trainer soft skill. Yang kedua, trainer hard skill. Yang ketiga, trainer motivator kreatif dan idealitas. Yang keempat adalah kunci sukses dan penghalang sukses. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah trainer soft skill. Soft skill adalah kemampuan komunikasi karakteristik seseorang, kecenderungan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dunia kerja. Soft skill adalah keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain serta keterampilan mengatur dan mengembangkan diri sendiri. Untuk menjadi trainer motivator, setidaknya kita harus memiliki 5 jenis soft skill. Apa saja soft skill tersebut? Yang pertama, self-management. Yang kedua, empati dan support. Yang ketiga, communication. Yang keempat, control. Dan yang kelima adalah manage resistance. Yang apa itu self-management? Seorang trainer harus mampu mengelola dirinya. Hal ini termasuk mengelola emosi, mengurangi stres, dan mencegah untuk tidak merespon perilaku peserta training secara personal. Di model kompetisi trainer yang dikembangkan oleh Train Indo, kompetisi self-management ini tercermin dalam perilaku adaptabilitas, menunjukkan perilaku pembelajar tidak mudah menilai atau menghakimi, dan memiliki kemampuan organisasi diri. Yang kedua, empati dan support. Trainer harus memiliki dapat berempati dengan kondisi-kondisi yang dihadapi peserta saat belajar dan berlatih. Misalnya kondisi ini di pekerjaan yang membuat sulit untuk mengaplikasikan hasil pelatihan. Selain itu, trainer juga harus dapat memberi dukungan pada peserta untuk memahami dan mencapai sarana pembelajarannya. Communication. Komunikasi diperlukan untuk membantu trainer dalam memfasilitasi proses pembelajaran peserta. Bukan saja mampu mempresentasikan materi training, tetapi meliputi kemampuan memandu diskusi, memberikan feedback, serta memberikan penjelasan dan meningkatkan pemahaman peserta. Lalu ada kontrol. Konsekuensi dari pendekatan konstruksif adalah peserta menjadi aktif dan kritis. Mengapa? Tentu hal ini terjadi karena peserta menikmati peluang berpikir dan menumbuhkan pemahaman dari paham dirinya. Kadang, kelas menjadi tidak terkendali, pokok bahasan dibahas terlalu dalam atau justru malah melebar. Akibatnya hal ini yang juga penting dipelajari peserta menjadi tidak tersampaikan. Disinilah peran trainer harus mampu mengendalikan suasana agar peserta tetap menjadi fokus pada pembelajarannya. Dan yang terakhir ada manage resistance. Dalam pelatihan, kita kerap menemukan adanya peserta yang enggan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kalaupun mau, tapi kesan keterpaksaannya begitu tertera. Pada situasi ini, trainer harus mampu mengajak peserta tersebut untuk mau terlibat, entah dengan menggunakan teknik komunikasi persuasif, menjadikan peserta sebagai pemimpin grup, atau pendekatan lainnya. Itulah 5 jenis soft skill yang harus dimiliki oleh trainer motivator. Lalu selanjutnya adalah trainer motivator hard skill. Hard skill merupakan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya. Hard skill merupakan keterampilan teknis yang melekat atau dibutuhkan dalam profesi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa hard skill merupakan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan keterampilan teknis dalam mengembangkan bakat yang berhubungan dengan bidangnya. Sebagai seorang motivator, dalam hard skill kita membutuhkan audiens yang membutuhkan motivasi. Kita harus mendalami masalah-masalah yang sedang terjadi dan mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan. Jadi,
uraian di atas dapat disimpulkan bahwa menjadi seorang motivator, soft skill yaitu harus mampu mengetahui kemampuan berbicara secara efektif dan efisien untuk bisa menyampaikan. Kita harus mempunyai empati untuk bisa tahu mendengarkan juga jika ingin berkembang lebih banyak lagi. Dalam hard skill, kita harus mengetahui bisnis manajemen, finansial, marketing, struktur, dan leader tim. Dengan begitu, menjadi seorang motivator itu kita harus tahu apa yang ingin dibagikan kepada semua orang, karena ucapan itu akan berdampak untuk semua orang, baik itu negatif maupun positif. Yang ketiga adalah trainer motivator kreatif dan idealitas. Yang pertama, interest. Rahasia pertama yang perlu diketahui menjadi seorang trainer yang handal adalah memiliki ketertarikan yang kuat dalam dunia pelatihan dan materi khusus terkait apa yang dilatih. Trainer handal selalu menekankan bahwa mereka bisa hebat seperti sekarang ini karena mereka memiliki ketertarikan cinta pada dunia pelatihannya yang kali ini dapat disingkat menjadi passion. Yang kedua adalah skill dan abilities. Interest saja tidak cukup, melainkan seorang trainer harus melengkapi diri dengan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang trainer yang handal. Keterampilan dan kemampuan yang paling umum dari para trainer terbaik adalah keterampilan public speaking, keterampilan membaca efektif, kemampuan untuk mengonsepkan sebuah pelatihan efektif, kemampuan menulis dan mengarang slide, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, berpikir kreatif dan solutif, dan yang terakhir, training dan fasilitator skill yang baik. Idealitas seorang trainer harus personality. Tidak kalah penting jika ingin menjadi seorang trainer profesional yang handal. Personality merupakan identitas yang melekat dalam diri seorang trainer secara kepribadian, integritas, dan kejujuran. Integritas dalam arti seorang trainer memiliki beban untuk senantiasa bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan dan dituliskan. Jujur dalam artian membawa banyak materi karena tulus untuk mengembangkan orang lain. Banyak trainer yang hanya silau karena melihat kesuksesan trainer lainnya, namun lupa bahwa trainer terbaik lahir dari karakter dan prestasi yang memang murni, tidak dibuat-buat. Lalu selanjutnya, ada kunci sukses dan penghalang sukses bagi seorang trainer motivator yang handal. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kunci percaya diri. Modal pertama yang perlu Anda miliki agar bisa menjadi seorang motivator terkenal dan sukses dengan bayaran tinggi adalah kepercayaan diri. Apalagi ketika seorang menjadi motivator, Anda harus berdiri di atas panggung dan di depan ratusan orang, bahkan banyak ribuan orang. Tanpa rasa percaya diri yang cukup, Anda akan merasa canggung dan kesulitan untuk mengeluarkan kata-kata. Yang kedua adalah terus belajar. Seorang motivator akan mendorong para audiens untuk belajar memperbaiki diri. Oleh karena itu, di waktu yang sama, Anda juga perlu menerapkan hal serupa kepada diri sendiri. Pastikan Anda selalu menyempatkan waktu untuk belajar hal-hal yang baru, terutama berkaitan dengan cara motivasi orang lain. Proses pembelajaran menjadi seorang motivator terkenal akan terus berjalan tanpa henti. Sebagai contoh, Anda harus memiliki banyak cerita inspiratif yang mendorong semangat orang lain. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan atau public speaking. Public speaking menjadi skill yang krusial dalam cara menjadi motivator terkenal dengan bayaran yang tinggi. Public speaking membuat kata-kata yang Anda lontarkan menjadi lebih efektif dan mengena di hati serta di pikiran audiens. Di samping itu, seorang public speaking yang baik juga mampu menjaga agar perhatian audiens tetap fokus dan sehingga tidak terganggu oleh omongan lain atau hal lain. Lalu, lebih banyak mendengar. Seorang motivator memang perlu mengeluarkan kata-kata motivasi untuk memberi semangat kepada orang. Namun, hal ini bukan seperti mendorong Anda untuk banyak bicara. Sebaiknya Anda perlu melatih diri untuk bisa mendengar
segala jenis keluhan dari orang lain. Seorang pendengar yang baik hanya perlu mendengarkan perkataan dari lawan bicara. Anda juga perlu menerima segala informasi yang mereka keluarkan dan memahaminya. Dengan begitu, Anda bisa menjadi mengerti posisi yang tengah dihadapi oleh seorang tersebut dan berusaha untuk memberi motivasi yang sesuai dengan keadaan. Hal ini merupakan salah satu cara yang dapat Anda lakukan untuk menunjukkan empati. Selanjutnya adalah kreatif. Seorang motivator yang terkenal juga memiliki pikiran kreatif. Kreativitas tinggi memang sangat diperlukan oleh motivator. Dengan pikiran kreatif yang dimiliki, Anda akan menemukan cara memotivasi yang unik dan berbeda dibandingkan dengan motivator lain. Cara unik tersebut kemudian bisa Anda ciri khaskan tersendiri yang Anda miliki. Dan yang terakhir adalah memotivasi diri sendiri. Hal ini tidak kalah penting dan perlu Anda lakukan adalah mencoba untuk memotivasi diri sendiri. Anda tidak akan bisa memberi motivasi kepada orang lain kalau memotivasi diri sendiri saja tidak bisa. Hal ini merupakan praktik motivasi yang paling mudah yang bisa Anda lakukan. Di balik kunci sukses ada juga penghalang sukses. Yang pertama, terlalu banyak menunda. Jika kamu ingin sukses, maka manfaatkanlah semua kesempatan secepat dan sebaik mungkin yang kamu mampu. Ketika kamu terlalu banyak menunda, akan menunda aksi dan merasa bahwa kamu belum layak, disitulah kesalahan besar kamu dimulai. Lalu yang kedua adalah menyalahkan diri sendiri. Jangan jadikan diri kamu sendiri sebagai bantalan dari segala kegagalan yang kamu miliki. Namun, berpikirlah bahwa diri kamu sendiri yang memberikan pelajaran berharga itu agar dapat menjadi lebih baik dan siap menyambut hal yang lebih besar. Yang ketiga adalah sulit bekerja sama. Ketahuilah bahwa tidak ada kesuksesan yang dapat kamu raih tanpa bantuan orang di sekitar yang peduli dengan kamu dan bersedia menopang kamu. Singkirkan sikap egois dan perasaan bahwa kamu adalah pemegang dan pengendali segalanya. Lalu yang keempat adalah sulit menerima hasil kerja sendiri. Di dunia ini, segala hal akan bisa diraih dengan berbagai tahapan dan juga penolakan. Ketika kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, maka kamu tidak perlu bersedih. Berpikirlah bahwa itu adalah tanda di mana kamu memiliki kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Terimalah segala hasil yang pernah kamu dapatkan dan buktikan di kemudian hari bahwa kamu mampu lebih hebat dari yang sebelumnya. Yang terakhir adalah tidak bertanggung jawab. Jangan berharap menjadi seseorang yang sukses jika kamu tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab. Ketahuilah bahwa kamu akan menjadi tangguh ketika berani menerima resiko dan mengakui kesalahan yang telah kamu perbuat. Kesalahan itu bukan aib dan tidak perlu ditutupi. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab agar banyak orang dapat percaya kepada kamu dan menjadikan kamu sebagai panutan mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.